Saudara, saya dulu pernah di sekolah SD, sekolah dasar, bersahabat dengan seorang teman. Tapi karena saya pindah sekolah, dia tetap di kampung, saya pindah ke kota ikut orang tua, dan sudah tidak ketemu bertahun-tahun. Setelah itu, saya bertemu lagi dengan dia waktu sudah SMA. Ketika SMA saya bertemu dengan dia, lalu saya beritakan Injil pada dia. Setelah saya menginjil dia, dia menjadi percaya kepada Yesus. Lalu akhirnya dia ikut dalam pelayanan saya. Ikut persekutuan di tempat saya. Tapi di kota dia tidak ada keluarga, dia tinggal saja sama orang lain yang tidak dia kenali. Tapi gara-gara dia rajin pelayanan itu, begitu dia pulang, pakaiannya, kopernya semua sudah dilempar di luar. Kamu jangan tinggal di sini lagi. Silakan pindah kemana. Sampai akhirnya dia tidak dapat tempat tinggal. Saya bilang sama orang tua, bolehkah dia tinggal di tempat saya, di rumah kita? Papa mama saya setuju. Akhirnya dia tinggal di rumah saya. Rajin ikut pelayanan sampai kami di penghujung SMA. Lalu dia datang pada saya dan dia bilang, dia panggil saya Pak. Dia bilang, Pak, bolehkah saya jadi hamba Tuhan? Oh boleh, malah bagus. Akhirnya dia masuk satu sekolah teologi di Kupang. Sementara saya meninggalkan Kupang dan sekolah teologi di Malang. Sementara dia sekolah teologi di Kupang, saya di Malang. Satu kali pas liburan, saya balik ke Kupang. Nah saudara-saudara, waktu saya balik ke Kupang, adik saya ketemu dia. Adik saya kasih tahu dia, Pak Esra ada datang. Tapi dia tidak mau ketemu saya. Tapi dipaksa-paksa oleh adik saya, akhirnya dia mau datang. Setelah cerita-cerita, tanya, kamu sekolah teologi sudah sampai mana? Hampir wisuda, tapi dipecat keluar dari sekolah teologi. Loh, kenapa? Karena dia bikin skripsi. Skripsinya, judulnya atau penelitiannya itu meneliti dukun-dukun, santet-santet, jimat-jimat. Dan saking menghayatinya, ya, dia datangi semua dukun dan bahkan terlibat di dalam semua ritual dukun-dukun itu. Termasuk di dalamnya bagaimana berkomunikasi dengan kuntilanak. Maka saudara, itu katanya ya, itu di dekat kampusnya, asramanya itu ada rumpun pisang. Dan dia sudah masang sesuatu di sana. Yang nanti kalau si kuntilanak datang kayak bunyi burung, dia tahu itu datang si kuntilanak itu. Maka begitu ada di aktivitas di asrama, mau doa puasa kayak doa semalam kayak, begitu bunyi burung, dia pasti lari tinggalkan dan ketemu kuntilanak itu. Nah lama-lama itu kan dicurigai oleh teman-temannya. Sampai mereka selidiki dia dan ketahuan ini kok ada calon pendeta mahasiswa teologi yang pakai okultisme semacam ini. Dan akhirnya terbongkarlah. Dan dia diperhadapkan pada sidang dewan dosen dan dengan keputusan dipecat dari sekolah teologi. Gereja yang mensponsori dia pun menolak dia. Mulai sekarang kamu bikin malu gereja, jangan kembali ke sini. Orang satu kampung dia juga tahu semua itu, juga mencemooh dia dan tidak boleh tinggal di sini lagi. Maka dia hanya luntang-lantung jual koran, jual ikan di pasar. Sampai ketemu saya seperti itu, akhirnya saya bilang begini loh Om. Kalau kamu mau mengadakan penelitian terhadap dukun-dukun, lalu kamu jadi dukun. Kalau kamu mau menjadi peneliti, kalau orang mau meneliti pelacur, lalu dia harus jadi pelacur. Itu bagaimana itu? Itu salah, sesuatu yang salah. Intinya saya tuntun dia sampai pada pertobatan. Saya mikir kasihan. Ini secara rohani memang dia salah. Secara rohani, begitu dia sudah selesaikan di hadapan Tuhan, beres secara rohani. Secara akademik dia memang kuliah. Kalau dia kuliah secara akademik berarti nilainya ada. Beberapa tahun sebelumnya saya pernah tolong satu orang juga kasus kurang lebih sama. Tapi saya berhasil tolong dia jadi dosen di salah satu teologi di Malang Selatan sana. Sekarang dia jadi dekan di sana. Akhirnya saya telepon dia, teman,
Ini ada kasus begini. Satu teman kita juga. Dia punya kasus begini. Bisakah kamu tolong dia? Karena kita tidak menipu. Ini anak betul-betul kuliah. Hanya sekarang kasus begini. Bagaimana caranya kamu buka jalan supaya dia bisa kuliah di sana? Oh, enggak bisa Pak. Saya bilang enggak bisa. Bagaimana dulu saya bisa tolong kau kok? Sekarang kenapa kau tidak bisa tolong dia? Singkat cerita, teman ini menolong dia. Dan dia pergi melanjutkan studinya di sana. Dan selesai. Setelah tamat, dia menjadi seorang penginjil. Pergi ke Kalimantan. Dan mulai menginjil dari kampung ke kampung. Membuka banyak gereja. Sampai hari ini belasan gereja sudah dia buka. Dan akhirnya saya pergi dan berkunjung ke dia. Dan saya berada di depan gereja dia. Kalau saudara lihat gambar ini gambar yang saya ambil di depan gereja dia. Dia lagi mau membangun gereja. Jadi temanya adalah menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya. Nah, saudara-saudara, lalu setelah itu saya berpikir, wah, ternyata kira-kira 17 gereja sudah dia bangun. Saya pikir seandainya kemarin saya buang dia juga, bisakah 17 gereja lahir dari pelayanannya? Tidak. Tapi saya bersyukur bahwa saya beri kesempatan pada orang semacam itu. Dan ternyata orang itu berubah. Dan Tuhan bisa pakai dia luar biasa. Itu entah mungkin sekitar lebih dari 15 tahun yang lalu. Itu 17 gereja. Sekarang ini saya tidak tahu berapa lagi. Tapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena ada kesempatan yang dibuka. Untuk orang berdosa bisa berubah. Itulah belas kasihan.